Madangkara. Duduklah aku. Janganlah berjalan terus hilir mudik. Langkah aku membuat hatiku tambah risau. Bagaimana aku bisa duduk tenang, Laila? Aku takut Brahma tak menepati janjinya. Berkata mau datang ke sini menjumpai Fatima. Tapi malah sebaliknya. Pergi pulang ke tanah Dwipa. Maka habislah harapan kita. Ya, Brahma kan seorang pendekar. Tak mungkinlah dia ingkar janji aku. Ya, semoga Laila. Tapi, kemana pula si juru masak itu? Sejak tadi tak nampak orang itu. Dia berjaga-jaga di depan rumah kita. Di pinggir jalan besar, menunggu kedatangan Brahma. Ya. Tuan Brahma. Nah, itu si Pantin berceloteh amat keras. Cepatlah sedikit, ujarlah lekas. Lihatlah Tuan, Uci, siapa itu yang datang? Brahma? Apa kabar Tuan Abdurrahman, Encik Laila? Duduklah dulu, Ananda Brahma. Ananda Brahma. Ya, saya sudah mendengar semuanya Tuan. Pak Pantin yang menceritakannya kepada saya. Aku tidak tahu harus bicara apa, anak Brahma. Nak, tengoklah anak kami. Anak darah kami satu-satunya. Baiklah. Segera saya akan menjumpai Fatima. Inilah kamar Fatima. Masuklah, anak Brahma. Tengoklah anak kami. Fatima, dia terbaring di atas tempat tidur. Fatima, anakku. Bangunlah, nak. Bukalah kedua matamu sejenak. Pandanglah siapa yang datang. Laila, mundurlah kau sedikit. Menjauhlah, biar nak Brahma bisa dekat dengan Fatima. Ya. Oh, Fatima. Kenapa jadi begini? 5 bulan yang lalu, ketika pertama kali aku berjumpa denganmu, kau seorang gadis yang amat cantik. Wajahmu amat ceria. Kau gadis yang segar, penuh gairah. Tapi sekarang, kau nampak kurus kering. Wajahmu amat pucat. Napasmu lemah sekali. Fatima. Fatima, aku Brahma. Aku bermimpi bertemu dengan Brahma di tengah samudra naik kapal layar. Kau tidak sedang bermimpi. Brahma. Jangan terpejam terus. Bukalah matamu, Fatima. Bukalah. Tidak. Aku tidak mau membuka mata. Aku takut mimpiku akan putus. Aku ingin bermimpi terus. Maaf Tuan, Encik. Saya akan memegang wajah Fatima. Saya akan menjamah pipi Fatima. Saya akan membelai wajah Fatima agar dia tidak mengigau. Silahkan, nak Brahma. Dingin sekali wajah. Brahma. Fatima. Brahma. Fatima.
yang suci. Brahma, aku sudah membuka mata, tapi aku masih bisa bermimpi bertemu dengan Brahma. Kau tidak sedang tidur. Brahma. Kau sudah bangun. Jadi kau tidak sedang bermimpi. Nah, peganglah tangan ini. Ayo. Brahma, kau Brahma? Iya, aku Brahma. Brahma! Aduh, Brahma! Fatima. Lihat Angku, dalam sekejap Fatima sudah bisa duduk dan mau makan lagi. Padahal kemarin sebutir nasi pun dia tidak mau. Penyakit cinta memang paling aneh. Tak dibutuhkan tabib. Cukup si bujang datang, maka nak darah pun sembuh. Bagaimana pendapatmu Angku? Brahma mau datang menengok anak kita. Apakah dia ada mau membuka hatinya? Janganlah dulu berpikir tentang itu. Yang penting sekarang anak kita sembuh. Itu saja dulu. Yang lain belakangan. Iya, Angku. Jadi sekarang Fatimah sudah sembuh, Pak Pantin? Iya, sembuh sih belum, Cik. Tapi alhamdulillah, Tuan Putri Fatimah sudah bisa duduk. Syukurlah. Tapi begitulah, Cik. Kami semua mohon maaf pada Encik Harnum, sebab kami menahan Brahma. Maklumlah, Tuan Putri Fatimah tak mau pisah dengan Brahma walau sekejap. Ya, aku mengerti. Encik Harnum benar-benar seorang wanita yang nomor satu. Penuh pengertian. Kalau wanita lain mungkin akan mengamuk melihat suaminya berdua dengan wanita lain. Tapi Encik Harnum ini tidak. Bahkan mendorong Brahma agar menjumpai Fatimah. Tak adalah wanita di dunia ini yang seperti Encik Harnum. Pak Pantin, aku pun manusia biasa. Aku pun punya rasa cemburu. Tapi mungkin aku bisa menempatkan rasa cemburu itu pada tempatnya yang sebenarnya. Mungkin itulah kelebihanku dari istri-istri yang lain. Betul, Encik. Dan itulah menurut saya yang menjadi kunci dari keutuhan sebuah rumah tangga. Masing-masing saling menumbuhkan kepercayaan. Betul, Pak Pantin. Asal saja kepercayaan itu jangan disalahgunakan. Benar, Cik. Nah, itulah salah satu lagi yang amat sulit, yaitu memegang teguh sebuah kepercayaan. Sebab ada peribahasa, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak percaya. Sekali kita merusak kepercayaan, maka orang tak akan percaya lagi pada kita. Ya, benar Pak Pantin. Sekianlah, Cik. Saya mohon diri akan segera kembali ke rumah Tuan Abdurrahman. Dan pesan dari Nak Brahma sudah saya sampaikan kepada Encik Harnum. Ya, sampaikan pesanku pada Kanda Brahma. Tak usah bimbang. Sembuhkanlah Fatimah sampai sembuh benar. Dan sampaikan pula salamku untuk Tuan Abdurrahman serta Encik Laila. Ya, Encik. Akan saya sampaikan. Assalamualaikum. Kata-kata apa itu Pak Pantin? Seperti bahasa Parsi? Itu salam orang Islam, Cik. Artinya salam bahagia. Iya, aku baru ingat bahwa kau sudah masuk Islam. Kapan Cik akan masuk Islam? Nantilah kalau aku sudah dapat memahami ajarannya. Benar, Cik. Kajilah dulu dengan baik. Sudah mengerti dan yakin, barulah masuk. Ya. Dengan begitu, memasuki agama Islam dengan hati yang mantap dan tidak terpaksa. Ya, Pak Pantin. Lalu aku harus menjawab bagaimana? Waalaikumsalam. Waalaikum. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Encik Harnum pandai. Cepat bisa. Baiklah, Encik. Saya mohon diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udara di taman belakang rumahku ini.
Rasanya lama sekali aku tidak duduk-duduk di taman ini. Untung saja rumahmu ini dikelilingi oleh tembok benteng yang tinggi, sehingga dapat menahan angin kencang. Sebab kalau tidak, maka angin akan berhembus kencang sekali. Dan kau tidak boleh duduk di dalam taman ini, sebab sakitmu bisa kambuh lagi. Aku sekarang tidak takut jatuh sakit lagi, sebab ada kau, Rama kekasihku. Tinggalkan aku lagi. Loh, masa aku tidak boleh pulang ke rumahku? Tidak, kau harus tinggal di sini selamanya. Wah, nanti istriku marah. Ajak istrimu dua-duanya. Semuanya tinggal di sini dengan saya. Waduh, bisa ambruk rumah ini nanti. Dari istriku yang pertama, anakku 5 orang. Dari istriku yang kedua, anakku 3 orang. Jadi semuanya 8. Nah, rumahmu ini bisa berantakan sebab anakku masih kecil-kecil. Tidak apa, malah bagus, ramai, tidak sunyi seperti ini. Iya, tapi aku harus merundingkannya dengan kedua istriku. Ya, rundingkanlah. Senyum-senyum. Aku ini sudah kakek-kakek. Umurku 50 tahun. Kau masih gadis muda yang belia. Tak pantaslah kita bersanding. Kau pandai berbohong. Aku tidak bohong. Aku berkata benar, Fatimah. Dulu kau berkata kau seorang sastrawan, belajar sastra di Keraton Kukang, murid Engku Malik. Padahal di Keraton Kukang tak ada yang bernama Engku Malik. Guru sastra di sana namanya Vijay Lubdaka. Kemudian kau berkata lagi, belajar sastra di Majapahit, sedang berlibur, pulang ke rumahku di Pagaruyung. Ternyata kau orang Madangkara. Pergi ke Pagaruyung mencari istrimu dan 2 orang saudaramu. Lalu pernah juga kau bilang, kau seorang penganggur. Tapi ternyata kau seorang Madangkara. Kerjaanmu berdagang. Lalu sekarang kau mau berbohong apa lagi? Nah, itulah aku, Fatimah. Aku ini seorang penipu, pembohong. Jadi alangkah ruginya kau seorang gadis bangsawan, anak orang terhormat, orang terkaya di Jambi, mendapatkan aku seorang pemuda luntang-lantung. Nah, kau bohong lagi. Bilang pemuda luntang-lantung. Padahal kau seorang pendekar, ya kan? Pendekar itu memang pekerjaannya luntang-lantung, Fatimah. Tidak punya rumah, sebab selalu mengembara, berkelana dari satu tempat ke tempat lain. Tidak punya rumah, tidak punya harta, pokoknya tidak punya apa-apa. Paling-paling punya pedang. Ya, 1 lagi. Ya, tapi seorang pendekar hatinya mulia. Di mana-mana selalu berjuang untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Itu pendekar yang sejati. Kalau aku adalah pendekar gadungan, aku pura-pura jadi pendekar, sekedar mencari sesuap nasi. Nah, nasi di sini banyak. Kau tidak perlu merantau lagi mencari nasi, sebab aku bisa menyediakan nasi sebanyak-banyaknya untuk kamu. Ayahmu pasti akan marah melihat aku yang pemalas, tidak punya pekerjaan. Kerjanya hanya tidur, makan, tidur, makan. Rugi punya menantu seperti aku. Lantas ayahmu berpikir, lama-lama harta bendaku ini habis oleh menantuku, orang Blipa yang pemalas itu. Kau harus belajar bekerja. Ayahku punya kapal layar yang besar, punya kapal-kapal yang kecil banyak, juga punya perahu banyak. Lantas punya toko kelontong 3 buah. Di bandar pelabuhan punya gudang yang besar. Isinya getah damar, rempah-rempah, rotan, juga ada timah. Nah, kau boleh pilih. Sukamu kerja di bagian apa? Wah, aku tidak mau bekerja, Fatimah. Sebab bekerja itu tersiksa. Tersiksa? Iya, tidak bebas. Pagi-pagi harus bangun, terus berangkat ke tempat kerja. Sore pulang. Wah,
Aku tidak mau diatur seperti itu. Aku mau bebas. Mau apa, terserah aku. Mau bangun jam berapa, mau tidur jam berapa, semauku. Tapi kalau tidak bekerja, masa depanmu kan tidak akan keruhan, Brahma. Aku seorang pendekar. Aku pandai berkelahi. Aku memiliki ilmu yang hebat. Aku bisa membunuh seorang yang kaya raya. Aku rampas harta bendanya. Nah, aku jadi kaya, bukan? Oh, jangan. Kau jangan jadi orang jahat, Brahma. Kenapa? Aku belajar ilmu kesaktian adalah agar aku pandai berkelahi. Aku tidak takut kepada orang-orang yang sakti. Sebab aku... Aku tidak takut kepada orang-orang yang sakti. Sebab aku juga sakti. Meskipun kau sakti, tapi nanti kau ditangkap oleh tentara kerajaan. Kau tidak akan sanggup melawan tentara kerajaan yang jumlahnya sangat banyak, ribuan. Kau akan ditangkap, lalu dihukum mati. Jangan jadi orang jahat, Brahma. Jadilah orang baik-baik. Ayahku akan membimbingmu jadi seorang pegawai yang baik. Oh, tidak mungkin bisa, Fatima. Aku ini orang liar. Di Pulau Dwipa, di Kerajaan Madangkara, anak buahku banyak. Markas kami di puncak sebuah gunung. Tiap hari kami latihan silat atau berburu. Kalau persediaan makanan dan uang sudah habis, kami turun ke kota. Mendatangi orang-orang kaya. Mereka dengan ketakutan pasti akan menyisihkan uangnya atau hartanya untuk kami. Mereka tidak berani berbuat apa-apa, sebab takut. Bahkan Raja Madangkara juga merasa segan kepada kami, sebab kami sangat kuat. Mengapa kau menjadi orang yang tidak baik seperti itu, Brahma? Kasihanilah istrimu dan anak-anakmu. Oh, istriku dua-duanya bangga sekali dengan aku. Sebab aku seorang jagoan. Dan juga kedua istriku adalah anggota komplotan. Dan mereka sangat senang dengan kehidupan seperti itu. Sebab tanpa bekerja keras, uang dan harta dengan mudah dapat diperoleh. Nah, kau tidak mungkin akan dapat menyesuaikan diri dengan kehidupanku. Sebab kehidupanku, alam lingkungannya sangat keras. Penuh mara bahaya. Sebab setiap saat selalu diintai musuh. Hampir tiap hari berkelahi. Kehidupan kita sangat berbeda, Fatima. Seperti bumi dan langit. Tempatmu bukan di hutan seperti aku, tapi di sini. Kau harus tinggal di sebuah rumah yang nyaman, bersih dan segar. Di tengah-tengah lingkungan yang sopan dan beradab. Biarkanlah aku menempuh cara hidupku sendiri. Karena aku menyukai hidup yang keras. Tapi aku mencintaimu, Rama. Kau salah alamat, Fatima. Aku tahu kau jatuh cinta kepadaku karena melihat penampilanku yang ramah, sopan santun, tutur kataku sangat manis, budi bahasaku amat halus, dan wajahku yang tampan. Padahal itu semua hanya kedok, Fatima. Di balik kebagusanku tersembunyi keganasan yang tiada tara. Aku pembunuh, Fatima. Sudah berapa puluh orang yang mati aku bunuh. Nah, maukah kau punya suami seorang pembunuh? Brahma. Kau sendiri sudah menyaksikannya, bukan? Ketika kapalmu diserang gerombolan bajak laut Anyara, mereka aku obrak-abrik. Kapal air mereka yang besar aku tenggelamkan. Untung saat itu aku masih punya rasa belas kasihan. Kalau tidak, semuanya aku bunuh. Tidak. Tidak apa? Aku tidak percaya ke orang jahat. Kau boleh melihat kehidupanku di Madangkara. Pasti kau akan terbelalak melihat bagaimana aku yang sebenarnya.